kasih simulasi perhitungannya. Contohnya pada em, waktu 5 menit, gitu ya. Nah, sedangkan di sini kalian sudah dapat semua gitu ya, yang namanya tabel kolom satu sudah dapat, kolom 2 sudah dapat, kolom 3 sudah dapat gitu ya. Tetapi untuk kolom yang keempat dan kelima itu kalian belum dapatkan. Nah, itulah gunanya kalian menghitung persamaan, menghitung molaritas dari persamaan stoikiometri ini gitu ya. Jadi mula-mula kalian tulis dulu mekanisme reaksinya gitu ya beserta fase zatnya. Gitu ya. Misalkan trigliserida itu dalam fase liquid, NaOH dalam fase aquos, gliserol dalam fase aquos dan sabun dalam fase solid, gitu ya. Di sini seperti pada saat kalian SMA dulu, kalian kalian buat MBS. Mula-mula bereaksi setimbang, gitu ya. Pada saat awal, trigliserida kalian itu konsentrasinya sebesar 0,203. Sedangkan NaOH-nya itu sebesar 0,5. Lalu gliserol dan sabunnya itu kosong karena mereka belum bereaksi, gitu ya. Karena reaktan ini belum bereaksi menghasilkan produk. Kemudian kita masuk lagi em, kita masuk lagi pada yang bereaksinya ini atau B gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan bereaksi ini gitu ya? Kita gunakan data yang ada gitu ya, konsentrasi NaOH, konsentrasi trigliserida yang ada gitu ya. Yang mana kita recall lagi persamaan sebelumnya. Ada persamaan XT sama dengan CB0 dikurangi CBT per 3 gitu ya. Di mana kita buat di sini contohnya pada saat 5 menit. Kita pengen tahu trigliserida yang bereaksi itu sebesar berapa gitu ya. Nah, nanti kalian satu persatu mulai dari 5, 10 sampai ke 30 menit gitu ya. Di sini misalkan pada saat T-nya sama dengan 5 menit. Kita lihat CB0-nya berapa gitu ya. Oh, ternyata CB0-nya itu sebesar 0,5 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi CBT-nya berapa? Oh, CBT-nya pada saat dia 5 menit itu adalah sebesar 0,465. Nah, kemudian kita bagikan 3 gitu ya. Nah, sehingga didapatkan nilai trigliserida yang bereaksi pada waktu 5 menit itu sebesar 0,012 molar. Itu ya. Sehingga di sini kita tuliskan yang bereaksi di trigliserida adalah 0,01 0,012. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana yang NaOH-nya gitu ya? Bagaimana Bu cara mendapatkan nilai NaOH, gliserol dan juga sabun? Nah, kita ingat-ingat lagi yang namanya koefisien dalam mekanisme reaksinya, gitu ya. Yang mana di sini trigliserida koefisien zat ini itu 1, sedangkan NaOH itu 3, gitu ya. Sehingga konsentrasi NaOH yang bereaksi pada waktu 5 menit itu akan menjadi 3 kali si trigliserida tuh ya, atau 0,012 dikalikan dengan 3 gitu ya, sehingga hasilnya sekitar 0,036 gitu ya. Nah, di sini Ibu tuliskan 0,035, ini bisa jadi karena pembulatan di Excel ya. Sebelumnya kan di sini 0,012 itu kan dia hasil pembulatan. Jadi di sini lebih kurangnya seperti ini tuh ya. Nah, kemudian karena dianya sudah bereaksi, maka dia akan membentuk gliserol dan sabun, tuh ya. Gliserol dan sabun itu koefisiennya sama-sama 1, sehingga nggak perlu kita kalikan 3. Dianya sama kayak trigliserida, yaitu 0,012 dan 0,012, tuh ya. Lalu di sini setelah bereaksi, kemudian kita tinjau lagi di keadaan setimbangnya, gitu ya. Sehingga pada saat setimbang, trigliserida itu didapatkan sebesar 0,191. Nah, OH-nya 0,465, gliserolnya 0,012, dan sabunnya 0,012. Tuh ya. Nah, berarti data yang kita dapatkan pada saat percobaan kemarin itu benar. Tuh ya. Nah, sehingga kalau kita bisa simpulkan, data yang kita dapatkan pada saat praktikum kemarin itu sebenarnya adalah data yang setimbang, bukan data yang bereaksi, gitu ya. Nah,
Oleh karena itu, gitu ya, setelah kalian menghitung mekanisme reaksi ini secara stoikiometri, kalian bisa dapatkan konsentrasi gliserol dan juga sabun dari waktu 5 sampai 30 menit, gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya, setelah kalian dapat masing-masing konsentrasinya, kita mau menentukan nilai Kc, gitu ya. Kita mau menentukan nilai Kc. Di sini lagi-lagi saya contohkan pada em, waktunya 5 menit. Kita tahu Kc itu konstanta keseimbangan konsentrasi itu adalah produk pangkat koefisien masing-masing zatnya dibagikan dengan reaktan pangkat koefisien masing-masing zatnya. Itu ya. Nah, diingat lagi gitu ya, diingat lagi apakah zat apa aja gitu ya yang masuk dalam perhitungan Kc gitu ya. Nah, ada beberapa zat yang memang dianya itu tidak bisa gitu ya pada perhitungan Kc ini gitu ya. Contohnya zat apa saja gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin menghitung Kc gitu ya, hanya fase gas dan fase larutan saja yang diperhitungkan dalam apa namanya konstanta Kc tadi gitu ya. Sehingga makanya ibu tadi lihat gitu ya, ibu tadi tulis di mekanisme reaksinya harus kalian sertakan fase zatnya gitu ya. Di sini trigliserida itu liquid, nah OH aqueous gitu ya. Gliserol aqueous, sedangkan sabun solid gitu ya. Nah, berarti di sini yang hanya diperbolehkan untuk menghitung Kc itu hanya konsentrasi dari SiNaOH dan juga gliserol. Karena mereka ini itu fasenya aqueous. Sedangkan kalau TGC dan juga sabun itu liquid dan solid. Itu nggak bisa masuk ke perhitungan Kc. Itu ya. Sehingga di sini kita dapatkan apa namanya Kc-nya itu adalah produknya berupa gliserol gitu ya. Gliserol karena fasenya aqueous dibagikan dengan NaOH gitu ya. Karena fasenya aqueous. Nah, jangan lupa NaOH koefisiennya itu 3, berarti kalian pangkatkan 3. Sehingga nilai Kc-nya sebesar 0,11603 gitu ya. Nanti silakan kalian analisis apabila Kc-nya kurang dari 1, itu analisisnya apa? Apabila dia Kc-nya sama dengan 1 dan Kc lebih dari 1, itu ada analisanya, gitu ya. Kemudian setelah ini kalian bisa membuat grafik kesetimbangan. Ini ya. Jadi grafik kesetimbangannya itu seperti ini, gitu ya. Yang warnanya itu hitam itu adalah NaOH, gitu ya. Kemudian yang warnanya kuning oranye itu adalah trigliserida dan yang warna merah adalah gliserol atau produknya. Di sini bisa kita lihat gitu ya bahwa reaktan lambat laun gitu ya, dua reaktan ini lambat laun dianya menurun gitu ya. Nah, lama kelamaan dianya akan landai atau dianya akan setimbang gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan produk gitu ya. Di sini saya kasihkan gliserol saja karena sama, tuh ya gliserol dan sabun itu konsentrasinya sama. Jadi di sini dia makin lama dia makin meningkat, tuh ya makin meningkat. Tetapi pada waktu tertentu dianya grafiknya akan landai dan perlahan-lahan akan menjadi garisnya itu linear gitu ya, lurus sejajar. Nah, itu menandakan bahwa fasenya itu berkesetimbangan. Itu ya. Nah, nanti silahkan kalian coba-coba lagi untuk perhitungan di laporan kalian gitu ya. Ibu Ibu sudah kasihkan video ini, bisa kalian ulang-ulangi terus gitu ya. Apabila memang ada yang belum paham gitu ya untuk perhitungannya gitu ya. Atau bisa juga kalian WA ibu gitu ya, baik di grup ataupun pribadi, tidak apa-apa gitu ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya dalam menonton video ini. Ibu akhiri. Terima kasih.